Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan jatuhnya pesawat Air India Boeing 777 yang saat ini juga sudah mulai muncul banyak kayak perdebatan di masyarakat. Apakah benar korban yang diklaim selamat ini atas nama Viswas Kumar Rames betulan adalah yang beneran selamat atau jangan-jangan ini adalah korban yang mungkin berada di lokasi TKP, karena lokasi TKP kan juga pemukiman padat penduduk dan tempat jatuhnya pesawat itu berada di atas gedung asrama mahasiswa kedokteran. Ini aku lihat dari beberapa media di India sudah memberikan keterangan resmi dan juga menunjukkan boarding pass-nya Ramesh Viswas Kumar. Di sini terlihat tanggalnya adalah 12 Juni 2025, boardingnya jam 12 lebih 10, gate-nya 02, seat-nya 11A, flight number-nya AI171, keberangkatannya 13.10 dan namanya clear di sini. Jadi sudah dipastikan bahwa Ramesh Viswas Kumar ini adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari pesawat ini. Totalnya kalau aku lihat korban sampai sekarang ini ada 265 jenazah yang sudah ditemukan dan 24 diantaranya adalah korban yang berada di darat. Oke, sekarang coba kita gali lebih dalam keterangan dari yang selamat ini. Ada salah satu wawancara dari media India, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, karena Ramesh ini adalah warga British ya, Inggris, tapi dia keturunan dari India. Coba, apa aja yang disampaikan di sini, siapa tahu ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui sebenarnya apa penyebabnya. Apakah karena dugaannya mengenai ditabrak oleh sekelompok burung, atau bahkan ada dugaan dari human error, atau bahkan konspirasi-konspirasi yang saat ini sudah mulai muncul di media ataupun juga sosial media. Bagian yang pertama, dia mengatakan bahwa saya tidak nyangka dan saya pikir bahwa saya juga akan meninggal dunia. Kemudian dia bilang di bagian pertama ini, saya pertama kali itu mencoba untuk unbuckle myself from the seat. Aku coba untuk ngebuka tempat duduk yang seat belt-nya dan keluar menyelamatkan diri kemanapun yang aku bisa. बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता हूँ वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से Mhm. मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे Dan di depan kedua bola mataku, aku melihat dari korban-korban yang ada, termasuk adalah pramugara, dan juga penumpang yang sudah tidak lagi bernafas. आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? Reporternya nanya, apa yang sebenarnya terjadi pada saat kamu itu baru aja take off? Karena kan kejadian ini tuh hanya 30 detik setelah pesawatnya itu take off, teman-teman. Kita bisa ngeliat ya, di video yang beredar, itu kelihatan banget kayak susah banget naik ke atas, padahal baru 30 detik. Ini jawabannya. टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही Setelah take off, kurang lebih nggak nyampe semenit, जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली तो 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉप हो गया वो rasanya itu seperti pesawatnya berusaha untuk naik antara 5 sampai 10 detik. Berusaha naik, kerasa banget dia bilang mesinnya di dalam pesawat. बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ बाद में Kemudian ada warna green and white, hijau dan putih dari kabin yang itu nyala dalam penerbangan. Oke. प्लेन में लाइट ऑन हो गई ग्रीन और व्हाइट बाद में वो पता नहीं वो प्लेट Aku bisa merasakan bahwa engine-nya, mesinnya itu berusaha untuk kayak ngegas naik ke atas. टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में ही घुस गया Tapi pada saat berusaha naik ke atas, hanya terdengar suara kayak tabrakan. Dan ternyata itu adalah menabrak gedung bangunan di mana para mahasiswa tinggal di situ. जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। Apakah itu hostel atau rumah sakit? हाँ हॉस्टल में Oh, hostel katanya. और सब सामने में सामने सब Semuanya terjadi di hadapanku. ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई Apakah kamu berhasil keluar ketika menabrak
hostel tersebut. उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को ना जब मैं जो Dia bilang bahwa the side of the plane I was on landed, katanya bagian pesawat yang saya landed, turun gitu, selamatkan di lantai, itu katanya dia terpecah menjadi dua. Maksudnya gini, dia itu tidak turun di gedungnya, tapi dia turunnya di tanah karena pesawatnya itu terbagi menjadi beberapa bagian dan dia tidak di atas gedungnya tetapi berada di tanah. Makanya kan dia bilang langsung menuju ke ambulans katanya di situ. साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहां लैंड हुई थी, तो मुझे दूसरे Oke. Aku juga nggak tahu tentang bagian-bagian lain dari pesawat tersebut, tapi posisi tempat aku duduk katanya memang saat itu jatuhnya berada di atas tanah, bukan di atas gedung tersebut. Ini aku baca dalam bahasa Inggris ya teman-teman, jadi kalau yang bisa bahasa India, ini tidak menyesuaikan dengan bahasa Indianya, oke? बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी, तो जहाँ Terus dia bilang juga di sana itu ada beberapa bagian di tanah yang juga bagian dari pesawat tersebut. Artinya kan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Karena aku juga tadi lihat ya di salah satu media India, mereka menuju ke lokasi TKP. Di situ kelihatan banget ada sayap dari pesawat itu lagi tergantung di salah satu bangunan tinggi, kemudian bagian badannya itu berada di tanah pun ada, di atas bangunan juga ada. Jadi memang tidak satu lokasi aja. Dan dari video yang beredar, kan kita bisa ngelihat bahwa pesawat tersebut tidak hancur di udara, tetapi cuma jatuh dan hancurnya itu di darat karena mengalami tabrakan tersebut. Itu adalah salah satu temuan dari tim penyidik di India. वहाँ थोड़ा पेज भी था, प्लेन के जब बाहर, तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, Kemudian, waktu mendengar suara dari pintunya itu hancur, aku ngeliat tanah dan di sana ada beberapa area yang aku bisa landing dan aku seandainya lompat sebenarnya bisa, tapi dia tidak lompat. Katanya dia cuma jalan kaki biasa aja karena sudah berada di tanah. तो मैंने देखा ना जब थोड़ा इधर पेज है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए. Kemudian pada saat itu saya melihat tanah, ya udah saya mencoba menyelamatkan diri dan keluar dari badan pesawat tersebut. मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तब मैं निकल गया उधर. Terus dia bilang di opposite side, jadi di hadapan berlawanan pesawat tersebut ada bagian dari pesawat juga yang sudah hancur masuk ke dalam gedung hostel tersebut dan terhalang oleh tembok-tembok yang hancur di hadapan tempat dia duduknya. अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर इस. Jadi nggak akan ada seorang pun yang bisa keluar dari area tersebut karena terhalang dari ya itu tadi puing-puing yang besar dari pesawat dan juga tembok yang udah hancur. क्रैश हुआ था. मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा. Terus bagian tersebut yang aku lihat di situ juga ada beberapa bagian yang kosong sebenarnya. पेज था, फिर भी मेरे पता नहीं Tapi aku nggak ngerti bagaimana untuk bertahan di कैसे situ. बचाऊं, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वालों. Terus di hadapan mataku, aku melihat para pramugara dan juga penumpang lainnya menghembuskan nafas terakhir. प्लांटो सब उधर ही सब. आप पैदल चल के आए वहां से? Apakah kamu jalan dan melewati semua para korban di situ? जब आग लगी ना, Iya, katanya. Saya melewati semua itu dan ketika api mulai melebar kemana-mana, tangan kiriku terbakar. मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा. फिर एम्बुलेंस मेरे को Kemudian ada ambulans membawaku ke sini ke rumah sakit. लेके इधर आए हॉस्पिटल में. Oke. Jadi itu adalah keterangan yang disampaikan lebih detail dari Vismas Kumarames. Paling tidak untuk masyarakat yang masih ragu bahwa apakah betul dia adalah bagian dari penumpang sudah dapat dipatahkan ya, karena sudah ada tiket pesawat yang dia miliki. Nah, lantas dari kejadian ini teman-teman,
apakah sudah ada jelas penyebabnya? Karena kotak hitamnya juga pasti butuh waktu ya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat dari sejumlah ahli penerbangan yang aku lihat di sejumlah media di India, memang kemungkinan besar prediksi mereka ini adalah karena kedua mesin engine di pesawat tersebut yang mengalami mati total. Katanya sih pada umumnya kan jarang ya kalau di pesawat itu bisa dua-duanya mati. Tetapi kenapa yang bisa menyebabkan seperti itu? Dengan indikasi kayak sayap pesawat yang berada kayak flipnya itu tidak terbuka, karena itu bisa membantu memberikan kecepatan maksimal pada saat terbang rendah. Dan 30 detik setelah take off, itu kelihatan banget pesawatnya kan berusaha naik, tapi kayaknya berat banget gitu. Dan dikonfirmasi sama yang selamat ini bahwa saya memang merasakan banget waktu baru take off, nggak nyampe semenit, kelihatan kerasa banget mesinnya tuh berusaha naik. Tapi berusaha naik sekeras itu, kemudian tiba-tiba terdengar crash gitu kan ya, tabrakan, dan terjadilah peristiwa ini. Ini luar biasa teman-teman. Maksudnya luar biasa adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk yang sangat nyata selain kita menunggu ada ya kotak hitam nanti seperti apa kejadiannya sebenarnya. Oke, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ya suka nggak suka nih ya teman-teman kalau kita ngomongin antara kecelakaan antara kendaraan yang di transportasi darat atau udara, kalau secara total jumlah korban jelas lebih banyak adalah yang di darat ya. Tapi kan di udara itu sekali mengalami seperti ini pada umumnya adalah semuanya tidak ada yang selamat gitu. Dan ini ada yang selamat, dan ini bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat. Aku yakin sih nomor 11A ini dekat dengan bagian emergency exit ya, pintunya di pesawat, itu bakal menjadi favorit di dunia. Dan biasanya kan memang kalau untuk dikatakan bahwa kita kalau lagi naik pesawat kan ada pramugari atau pramugara nanya dulu ke kita, apakah Anda bersedia duduk di bagian emergency exit ini karena kita harus ngebuka dan sebagainya. Itu kan ternyata adalah titik yang relatif aman. Padahal nggak juga sih, kayak dulu ada pesawat yang juga seperti ini, yang duduk di paling belakang malah yang aman gitu. Tapi dari beberapa kejadian yang terjadi terkait dengan isu ini, pada umumnya kalau aku lihat yang selamat-selamat itu ya yang dulu kan di belakang ya, yang ini sekarang di tengah-tengah. Memang yang paling depan, kelas-kelas yang priority, yang paling mahal, kelas bisnis dan sebagainya, itu yang paling beresiko tinggi. Ya, apakah nanti kelas bisnis ini bakal turun gitu ya? Tapi I don't know ya, it's another story. Thank you very much ya for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.